Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Evarensia Ngasuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengkajian awal kedaruratan pada pasien di IGD. Saat kalian praktek atau bekerja di IGD, maka kalian akan bertemu dengan pasien yang datang berobat. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan pengkajian awal kedaruratan. Pengkajian yang dilakukan di sini berfokus pada apa yang menyebabkan pasien itu datang ke IGD. Dengan kata lain, kita tidak bertanya tentang histori atau riwayat sakitnya, tetapi fokus pada hal mendasar yang mendorong pasien itu datang ke IGD. Ada dua komponen pada pengkajian awal kedaruratan, yaitu survei primer dan survei sekunder. Tujuan survei primer adalah untuk segera mengidentifikasi dan memperbaiki adakah masalah atau resiko yang membahayakan atau yang mengancam kehidupan. Sedangkan survei sekunder mengidentifikasi masalah yang tidak mengancam kehidupan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pengkajian kedaruratan. Yang pertama, lakukan pengkajian secara terorganisir dan sistematis. Setiap langkah harus dilakukan dengan urutan yang benar, dan langkah berikutnya hanya dilakukan jika langkah sebelumnya telah dinilai dan berhasil. Amati apakah ada kondisi yang mengancam kehidupan. Lakukan screening secara visual dengan cepat. Amati pernapasan, jumlah, kedalaman, apakah ada usaha nafas, apakah tampak pucat atau tidak, sianosis. Bagaimana posisi tubuh pasien? Apakah tampak ada perdarahan, raba kulit? Apakah dingin? Nadi, cek periferal refill untuk mengetahui sirkulasi dan perfusi, dan apakah ada tanda distres fisik dan psikologis. Identifikasi adanya injuri pada bagian tubuh, tentukan prioritas asuhan. Sebelum kita lanjutkan dan sebagai bentuk dukungan atau support agar channel ini terus berkembang, maka mohon klik like dan subscribe. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Pada survei primer kita akan bahas 5 poin, yaitu A, B, C, D, dan E. Poin A, bagaimana kita menjaga jalan nafas atau airway dengan tetap melindungi tulang servikal. Poin B tentang breathing, bernapas, dan oksigenasi. Poin C tentang sirkulasi dan kontrol perdarahan eksternal jika ada. Poin D tentang disability, menyangkut kesadaran dan pergerakan tubuh. Poin E tentang exposure, yaitu apakah ada injuri pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan airway, maka kita harus menjaga kepatenan jalan nafas. Periksa respon pasien, mengajak bicara. Dapatkah pasien berbicara? Jika pasien dapat menjawab, berarti jalan nafasnya baik. Berikut, periksa apakah ada obstruksi jalan nafas. Apakah obstruksi total atau obstruksi sebagian. Pasien mungkin menampilkan tanda-tanda obstruksi, misalnya obstruksi karena lidah. Pada pasien yang tidak sadar, maka lidah akan jatuh ke belakang, menutup jalan nafas dan menyebabkan bunyi suara stridor. Adanya sekresi dan lendir di mulut menyebabkan suara nafas snorling dan gargling.
Gargling seperti berkumur-kumur. Periksa apakah ada gigi, apakah gigi asli atau gigi palsu yang terlepas atau hilang. Apakah ada benda asing? Apakah ada muntahan? Apakah ada darah? Hal ini dapat menyebabkan masalah pada saluran pernapasan atas dan menyebabkan obstruksi jalan nafas. Misalnya pada kondisi perkelahian, trauma wajah, mungkin dapat menyebabkan gigi terlepas dan hilang. Selain itu, adanya tanda klinis, penggunaan otot bantu nafas, pergerakan dada yang paradoksal, perlu kita curigai adanya kemungkinan hambatan pada jalan nafas. Intervensi yang dapat kita lakukan jika kita menemukan hal-hal di atas adalah beri posisi suspin, posisi terlentang, stabilisasi tulang servikal, gunakan kolar atau backboard, dan lain sebagainya. Gunakan alat bantu untuk membuka jalan nafas dan kepatenan jalan nafas dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai indikasi, yaitu head tilt chin lift, jaw thrust, keluarkan benda asing, suction, oropharyngeal airway, nasopharyngeal airway, intubasi, tirokotomi atau tracheostomi. Demikian video ini saya sampaikan, semoga memberikan manfaat. Di video ini pembahasan hanya sampai airway dan akan dilanjutkan pada video berikutnya. Lihat di atas, lihat linknya di atas. Terima kasih sudah menyaksikan.